Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran perencanaan bisnis untuk pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan membahas masalah tentang strategi bisnis dalam suatu pemasaran. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam materi strategi bisnis yaitu adalah menerapkan strategi bisnis dan juga menentukan strategi bisnis dalam suatu usaha atau perusahaan. Sedangkan untuk indikator atau materi yang akan nantinya kita bahas, yang pertama adalah pengertian strategi pemasaran, yang kedua mengidentifikasi strategi pemasaran, yang ketiga adalah menetapkan strategi pemasaran, yang keempat adalah menetapkan strategi untuk memasuki pasar yang dikuasai oleh perusahaan lain, yang kelima atau yang terakhir adalah mengevaluasi strategi pemasaran. Untuk yang pertama, kita akan memasuki masalah tentang pengertian strategi pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran merupakan rencana fundamental di bidang pemasaran demi mencapai tujuan perusahaan. Biasanya dalam strategi pemasaran ini akan ada pola keputusan perusahaan yang mengungkapkan sasaran, maksud, dan juga tujuan yang akan menghasilkan kebijakan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam strategi pemasaran, ada dua faktor yang biasanya terpisah namun saling berhubungan erat, yaitu target pasar dan juga bauran pemasaran. Yang dimaksud dengan target pasar itu sendiri adalah suatu kelompok konsumen yang homogen yang menjadi sasaran perusahaan. Sedangkan untuk bauran pemasaran atau bauran pasar merupakan variabel pemasaran yang dapat dikontrol yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Biasanya kedua faktor ini akan berhubungan erat karena target pasar merupakan suatu sasaran yang akan dituju oleh perusahaan, sedangkan bauran pemasaran merupakan alat yang digunakan untuk menuju sasaran tersebut. Selain dua faktor strategi pemasaran di atas, ada juga metode penerapan strategi pemasaran. Untuk metode penerapan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah penetapan target pasar, yang ketiga adalah diferensiasi dan juga posisi pasar. Untuk segmentasi pasar yang dimasukkan di sini adalah tindakan membagi-bagi pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang bersifat homogen. Kegiatan yang dilakukan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang homogen sesuai dengan karakteristik atau perilaku yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Sedangkan untuk penetapan target pasar merupakan jenis konsumen yang ingin dilayani secara maksimal atau suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk produk yang dipasarkan. Untuk menetapkan target pasar perusahaan harus menilai secara hati-hati segmen mana yang akan dimasuki dan beberapa ukuran segmennya. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sedangkan sebagian besar perusahaan memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal dan jika hal ini terbukti berhasil, mereka baru menambah segmen baru. Untuk diferensiasi dan juga posisi pasar merupakan merancang untuk membedakan produk yang dihasilkan dari produk pesaing sehingga membuatnya menjadi lebih spesial. Jadi, penawaran produk yang dilakukan perusahaan lebih murah, lebih cepat, lebih baik yang akan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Sedangkan untuk mengidentifikasi segmentasi pasar atau strategi pemasaran, biasanya perusahaan akan melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah mengenali pelanggan, yang kedua adalah melakukan promosi, yang ketiga adalah memilih lokasi yang strategis, yang keempat adalah menggunakan internet pemasaran jika perusahaan tersebut menggunakan sosial media sebagai promo media produknya. Yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Selain itu, ada juga hal-hal dalam menetapkan strategi pemasaran. Biasanya ada perusahaan akan merinci pasar sasaran dan juga bauran pemasaran yang terkait dengan hal tersebut. Ini mengenai gambaran umum yang akan dilakukan perusahaan di pasar homogen tersebut. Penyusunan target pasar dapat dilakukan dengan cara memahami dan mengevaluasi
kriteria dan juga faktor-faktor target pasar yang digunakan untuk proses seleksi dan menerapkannya untuk memilih serta menentukan pasar target. Biasanya dalam menentukan pasar target juga akan menentukan suatu produk yang nantinya akan diserang oleh segmen pasar tersebut. Jika ada perusahaan yang mengeluarkan produk yang sama dengan pesaingnya, maka perusahaan tersebut harus menerapkan strategi pemasaran untuk masuk pasar yang dikuasai oleh perusahaan lain. Adapun macam-macam cara strateginya adalah lini produk yang lebih sempit, harga lebih tinggi, kualitas lebih baik, segmen pasar yang didapat harus lebih sempit, saluran distribusi yang sama dengan pesaing, pelayanan lebih baik daripada pesaing, dan juga biaya lebih kecil untuk iklan dan promosi. Karena biaya yang lebih besar akan digunakan pesaing dalam untuk meraih segmen pasar. Sedangkan untuk mengevaluasi strategi pemasaran, biasanya akan dilihat dari laporan bisnis. Laporan bisnis menggambarkan profitabilitas dan juga likuiditas usaha dijalankan. Profitabilitas berarti kemampuan menghasilkan keuntungan yang diukur melalui perbandingan laba bersih dengan total aset serta perbandingan laba bersih dengan modal sendiri. Sedangkan untuk likuiditas adalah kemampuan usaha dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.